Kami dari kelompok 2B11 IPS 2 akan menjelaskan salah satu perang di Indonesia, yaitu Perang Padri. Latar belakang Perang Padri. Perang Padri dimulai dengan munculnya pertentangan sekelompok ulama yang dijuluki sebagai kaum Padri terhadap kebiasaan-kebiasaan yang marak dilakukan oleh kalangan masyarakat yang disebut kaum adat di kawasan Kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya. Kebiasaan yang dimaksud seperti perjudian, penyambungan ayam, penggunaan madat, minuman keras, tembakau, sirih, dan juga aspek hukum matriarkat mengenai warisan, serta longgarnya pelaksanaan kewajiban formal ritual agama Islam. Tidak adanya kesepakatan dari kaum adat padahal telah memeluk agama Islam untuk meninggalkan kebiasaan tersebut memicu kemarahan kaum Padri, sehingga pecahlah peperangan pada tahun 1803 hingga tahun 1833. Perang ini dapat dikatakan sebagai perang saudara yang melibatkan sesama Minang dan Mandailing. Jalannya peristiwa atau alur. Setelah perundingan gagal mencapai kata sepakat, perang kemudian pecah. Tepat pada tahun 1815, kaum ulama di bawah Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung. Akibat serangan ini, Sultan Arifin Muniangsyah meninggalkan kerajaan Pagaruyung. Serangan ini dibuktikan oleh catatan Raffles yang pernah mengunjungi Pagaruyung pada 1818. Di dalam catatannya menjelaskan kondisi mengenai kerajaan yang tinggal sisa-sisa istana yang setelah hangus dibakar akibat serangan. Selanjutnya, pada periode kedua, pihak Belanda berusaha melawan kaum Padri yang telah menguasai kerajaan Pagaruyung. Serangan ini berlangsung di Simawang dan Sulit Air pada 4 Desember 1821. Akhirnya, kaum Padri berhasil dipukul mundur oleh Belanda menyingkir dari Pagaruyung pada 4 Maret 1822. Selanjutnya, kaum Padri bertahan di daerah Lintau untuk menyusun strategi melawan Belanda. Akhirnya, di bawah pimpinan Tuanku Imam Bonjol, kaum Padri bersedia melakukan gencatan senjata pada perundingan yang bernama Perjanjian Masang, berlangsung pada 15 November 1825. Pasca perundingan, kaum ulama berhasil merangkul kaum adat. Pada periode selanjutnya, Minangkabau berhasil menjadi negara penghasil kopi. Pihak Belanda juga berusaha untuk menguasai Minangkabau, yang artinya mereka akan melanggar janji yang telah dibuat dengan kaum Padri. Akhir peristiwa Perang Padri. Setelah berakhirnya Perang Jawa pada tahun 1830 dan ditangkapnya Pangeran Diponegoro dengan siasat jika Belanda kembali memutuskan fokus ke Minangkabau, pasukan kolonial membangun di benteng di Bukit Tinggi bernama Park Dekok. Pada 11 Januari 1833, patahan Belanda diserang oleh pasukan gabungan kaum Padri dan kaum adat. Menyadari hal tersebut, Belanda mengatur siasat kembali. Belanda berdalih bahwa kedatangan mereka hanya untuk berdagang dan menjaga keamanan dengan rakyat Minangkabau. Lagi-lagi Belanda menerapkan siasat licik yang berujung pada penangkapan Tuanku Imam Bonjol pada 1837 yang kemudian diasingkan ke Cianjur, Ambon, lalu Minahasa hingga wafat di sana. Perang kembali berkobar. Kali ini Belanda lebih unggul dan pada 1838 berhasil menembus pertahanan terakhir rakyat Minangkabau di Dali-Dali yang dipimpin Tuanku Tambusai dan beberapa pengikutnya yang selamat pergi ke Negeri Sembilan di Semenanjung Malaya. Kehilangan banyak tokoh pemimpin, kekuatan Minangkabau pun melemah dan Belanda pun berkuasa setelah memenangkan perang. Sekian yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.